Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Akhirnya mobil legendaris Honda Prelude ini resmi dipasarkan untuk pasar Indonesia. Dan ini satunya adalah untuk pertama kalinya dijual oleh Honda Prospect Motor. Ini adalah Honda Prelude generasi ke-6 dan kita akan bahas 5 hal menarik yang ditawarkan oleh Sport Coupe 2+2 ini. Check this out. Oke teman-teman, ini adalah ketiga kali ya kita bertemu dengan Honda Prelude. Pertama waktu itu di pameran otomotif Indonesia dalam bentuk ataupun masih wujud prototipe dan konsep. Lalu kita pernah coba langsung di Jepang. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana rasa berkendaranya, teman-teman bisa main-main dan lihat video yang pernah kita coba Honda Prelude ini. Kita akan mulai dari hal pertama yang ditawarkan oleh Honda Prelude. Pertama adalah soal desainnya teman-teman. Ya, desainnya memang mengedepankan ataupun berkonsep sebagai unlimited glide. Yang Honda pengen bilang ini adalah mobil sport yang punya nuansa kalem, lalu juga modern dan nggak terlalu berat lah untuk sebuah mobil sport car. Dimana memang desain bentuk-bentuk ini nggak terlalu tajam dan nggak terlalu berlebihan juga. Jadi memang desainnya dibuat sesmooth mungkin, seclean mungkin, dan teman-teman bisa lihat di bagian depannya. Mengedepankan bahasa desain dari Honda terbaru dengan proporsi yang saya bisa bilang memang headlamp ini manis sekali dengan bentuk yang terlihat pipih dan sudah dilengkapi dengan lampu daytime running light yang memang mengapit manis bagian fascia dari Honda Prelude. Dan di bagian depan ini jadi memang berpadu manis dengan warna merahnya dengan warna lips menggunakan warna black piano. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat memang di sini ada garis biru di bagian sini menandakan sebagai salah satu mobil elektrifikasi dari Honda yang memang Honda Prelude sekarang ini generasi ke-6 sudah mengadopsi teknologi hybrid dengan kombinasi dari engine bakarnya. Kita yang ngelihat bagian depan ini memang menawarkan desain yang bisa dibilang eksklusif ya teman-teman, dengan desain yang memang saya lagi ya dibuat nggak sporty banget tapi nggak tajam-tajam juga, jadi dibuat lebih minimalis tapi berkarakter dengan ya tadi saya bilang ya, ini dia sudah pakai LED dengan proyektor, ada DRL-nya dan juga penggunaan detail-detail garnish yang ngebuat tampilan depan ini jadi kelihatan lebih menarik ditawarkan oleh Honda Prelude. Sekarang kita lihat ke bagian samping dari Honda Prelude. Ya memang kalau misalkan secara dimensi ini sebuah sports car yang compact, jadi memang dimensi panjang ini nggak sepanjang dari Honda Civic, dibuat lebih ramping dan juga punya wheelbase yang dibuat lebih pendek. Jadi memang nggak sebesar ataupun sepanjang dari Honda Civic. Tapi porsinya kalau kita lihat memang punya dimensi yang pas dengan gaya sebagai sport coupe ditawarkan oleh Honda Prelude ini. Nah, di bagian samping ini kelihatan banget siluet dari sebuah mobil coupe-nya. Dimana ketika teman-teman lihat memang di bagian belakang ini melandai yang tentunya menawarkan bukan cuma dari sisi kosmetik aja, lalu tampilan aja, tapi juga meningkatkan ataupun memaksimalkan dari fungsi aerodinamika yang ditawarkan oleh Honda Prelude ini. Nah, dia sudah menggunakan auto flush door handle. Jadi sekali lagi ya bukan cuma memang ngedongkrak tampilannya, tapi juga berfungsi untuk sekali lagi untuk meningkatkan sisi performa dan juga aerodinamika dari mobil ini. Ya, dia punya proporsi ground clearance yang bisa dibilang cukup rendah, dari 135 mm karena memang ada penggunaan garnish ataupun side skirt di bagian sini yang memang sama ya dengan bagian lips di bagian depannya. Nah, di sini ada airflow. Jadi ini nggak cuma dummy ataupun sebagai tampilan aja, ini juga berfungsi untuk ngalihin udara supaya hambatan ataupun coefficient drag dari mobil ini bisa lebih baik lagi. Sekarang kita lihat ke bagian belakang karena jadi salah satu spot yang paling saya suka. Ya memang depan bagus, samping juga oke, tapi di bagian belakang ini jadi spot utama yang sejati saya memang punya desain yang menarik. Ya, inilah tampilan belakang dari Honda Prelude generasi ke-6 teman-teman. Dia sudah menggunakan font Honda baru di sini, lalu dengan taillight LED yang terintegrasi ya. Desainnya manis,
sporty tapi yang nggak beringas ataupun nggak kasar lah. Jadi memang lebih kalem tapi punya nuansa-nuansa yang mencirikan sebuah mobil sports car-nya. Dia menggunakan bagasi yang pintunya liftback seperti ini. Jadi kaca dan bodi belakang itu nyambung ke bagian belakang ini. Jadi memang cukup besar ya untuk bagasinya. Honda ngeklaim sih bisa bawa papan surfing bahkan, lalu juga tas golf, satu set pelek. Bagasinya tadi yang saya bilang bisa masuk papan surfing dan segala macamnya ketika si bangku belakang ini dilipat rata lantai, jadi sudah opsi 60-40, jadi bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang bawa barang di mobil ini. Ya, untuk mobil sports car seperti ini sayangnya belum dilengkapi dengan electronic power back door teman-teman. Jadi memang masih manual untuk ngebukanya dan juga untuk menutup dari bagasi si Honda Prelude ini. Nah, di sini Prelude warna hitam dengan bagian diffuser yang memang terlihat sporty, kalem, tapi berpadu manis lah dengan keseluruhan desain dari Honda Prelude ini. Oke, yang kedua adalah hal menarik ditawarkan oleh dari engine di balik cupnya. Ya, jadi memang secara historinya Honda Prelude ini diproduksi waktu itu pada tahun 1978. Tapi untuk proses penjualan resminya dilakukan di 1979 dan sampai generasi kelima di tahun 2001 sempat vakum hampir seperempat abad ya. Jadi sekarang di tahun 2025 pertama kali diluncurkan di Jepang, dibawa ke Indonesia dan sekarang dijual resmi untuk pasar Indonesia. Jadi sekarang udah masuk ke generasi ke-6-nya. Jadi memang mesinnya dia pakai basis yang serupa seperti Honda Civic ataupun juga Honda Accord Hybrid, di mana dia pakai mesin 2000 cc DOHC Atkinson Cycle dengan kombinasi rangkaian dari performa dari hybridnya. Ya, jadi memang untuk output dari mesin bakarnya aja dia bisa menyuplai tenaga sampai 136 HP pada 6000 rpm, lalu torsinya di 177 Nm, dan ketika si motornya bekerja ataupun elektrifikasi bekerja itu bisa supply tenaga sampai 181 horsepower pada 5000 rpm. Tapi teman-teman, untuk kombinasi dari mesin bakar dan juga motor listriknya itu dia bisa hasilkan tenaga kombinasi sampai 200 HP dan torsi yang cukup besar di 315 Nm sejak putaran 0 hingga 4000 rpm. Nah, output tadi disalurkan ke roda depan yang artinya memang penggerak front wheel drive dengan transmisi eCVT yang disempurnakan dan disesuaikan dengan gaya dan juga desain dari Honda Prelude ini. Ya, karena mobil ini diimpor utuh dari Jepang dan kita bisa lihat detail-detailnya sangat rapi, lalu las-lasan juga oke. Di sini hampir semuanya dicat dan sudah ada peredamnya. Jadi memang cukup berat juga untuk bagian bonetnya. Ya, memang secara output mesin, jadi memang engine dari Honda Prelude ini bukan ciptakan sebagai mobil yang untuk kencang-kencangan ataupun untuk mengincar performa, tapi untuk mengincar sebuah mobil yang bisa diandalkan untuk kecepatan tapi juga tetap memprioritaskan sebuah kenyamanan sesuai gayanya sebagai Grand Touring ataupun sebagai Sport Coupe 2+2 ini. Yang ketiga, hal menarik tawarkan dari Honda Prelude adalah rancang bangunnya yang memang dikembangkan dari mobil sportnya dari Honda ya, yaitu Honda Civic Type R, mulai dari sasis-sasisnya dan juga dari kaki-kaki, dari pengereman dan juga dari rancang bangun yang diaplikasikan pada Honda Prelude ini. Mulai dari penggunaan dari suspensinya, terutama di bagian depan, ini jadi salah satu mobil non-Type R pertama yang menggunakan suspensi sumbu ganda ataupun dual assist strut di bagian depan, dan di belakangnya itu pakai suspensi dari Multilink. Jadi sebenarnya kiblatnya itu ataupun basisnya dia memang menggunakan basis dari Honda Civic Type R. Dan menarik, dia menggunakan pengereman BBK Brembo depan dan belakang, jadi ukuran cukup besar sekitar 300 mm, di depan juga pakai sekitar 300 cm dengan 2 pieces. Pengereman ini untuk mengimbangi performa dari engine dan juga rangkaian elektrifikasi yang ditawarkan oleh Honda Prelude ini. Nah, dia pakai ring 19 inci dengan warna one tone seperti ini dengan profil ban 235/40 ring 19. Jadi dia nggak ada spare tire teman-teman. Jadi kalau misalkan ada problem di jalan, jadi memang sudah disiapkan repair kit ataupun repair tire kit di bagian bagasi belakang, mulai dari tambalannya dan juga kompresor yang sudah disediakan di dalam paket pembelian. Ya, memang mobil ini mengedepankan sebuah handling yang baik untuk sebuah mobil sports car 2+2, 2 pintu seperti ini. Salah satunya tadi selain menggunakan rancang bangun dari Civic Type R, terutama di sasis dan juga suspensinya, dia juga disukai dengan teknologi ataupun fitur yang dinamai sebagai adaptive suspension damper yang bekerja secara otomatis untuk menyesuaikan
gerak dan juga handling ketika memang harus bermanuver ya. Dan juga ada fitur yang namanya Agile Handling Assist ataupun AHA. Jadi fitur ini adalah untuk meningkatkan kelincahan dan juga stabilitas mobil ketika menikung ya. Jadi ketika memang lagi menikung, secara sistem mobil ini akan memberikan pengereman secara halus supaya untuk keluar dan masuk lingkungan ini akan jadi lebih presisi, lebih cepat juga, dan juga tentu lebih stabil. Yang keempat adalah kelengkapan fiturnya teman-teman. Jadi memang untuk sebuah sports car seperti ini cukup menarik ya, fitur-fitur yang ditanam pada Honda Prelude generasi ke-6. Jadi yang utama fiturnya adalah teknologi dari Sport Plus Shift-nya. Jadi memang sebenarnya mobil ini adalah menggunakan penggerak CVT, eCVT, jadi tanpa gearbox. Tapi untuk mengedepankan rasa berkendara yang fun to drive, yang sporty, maka dikasih dengan teknologi Sport Plus Shift ini. Jadi ketika diaktifkan, dia akan memberikan seperti simulasi ataupun virtual dari perpindahan gigi, akselerasi, lalu juga dari ketika teman-teman melakukan pengereman ataupun juga deselerasi. Jadi memang ada gerakan dari raungan engine, suara, jadi memang ada virtual sound dari 8 speaker dari Bose yang ditanam pada interior Honda Prelude ini. Fitur Honda Sport Plus ini bisa aktif di semua mode dari Honda Prelude generasi ke-6. Jadi memang dia ada 4 pilihan. Pertama ada yang Comfort, ada yang GT, ada yang Sport, dan juga ada yang individual. Jadi kalau yang Comfort ini ya memang lebih mengincar dari pengendaraan yang lebih kalem untuk mengincar efisiensi bahan bakar. Kalau misalkan yang GT memang ini lebih mirip seperti normal mode. Sport untuk lebih beringas, lebih gahar, dan individual kita bisa menyesuaikan seluruhnya dengan preferensi dari si drivernya. Jadi memang Sport Plus Shift ini bisa diaktifkan di seluruh drive mode yang ada pada Honda Prelude ini ya. Jadi dia akan menyesuaikan, kalau misalnya kita pilih yang Comfort, akselerasinya akan disesuaikan. Sport juga demikian. Jadi misalkan teman-teman pilih Sport drive mode-nya, aktifkan Sport Plus Shift, dia akan lebih cekatan, lebih beringas, dari handlingnya akan jadi lebih baik. Terus juga akselerasinya, dan juga dari raungan suara ataupun simulasi perpindahan gigi yang akan berasa lebih real ketika teman-teman aktifkan Sport Plus Shift dengan kombinasi dari drive mode sportnya. Nah seperti ini, jadi memang kurang lebih desain interior ini mirip lah seperti Honda Civic dan juga Honda Accord, tapi dengan kualitas yang terlihat lebih premium dan juga lebih sporty, karena memang bagian head unitnya ini menghadap ke kita, sudah pakai Honda Connect juga, jadi yang sudah built-in dengan Google. Jadi ada Google Maps, ada Play Store, dan juga ada panel TFT yang sudah digital, yang tampilannya ini memang terlihat lebih modern, lebih keren, dan juga lebih informatif ketimbang dari Honda Civic ataupun juga Honda Accord. Kalau teman-teman lihat memang bagian bangku ini kurang lebih sama ya desainnya antara penumpang depan dan juga si driver, tapi akan lebih berasa. Jadi di bagian, terutama di bagian pinggang ini, berasa lebih meluk ketimbang ketika duduk di bagian jok penumpang di bagian depan ini. Jadi dia memang menggunakan konfigurasi 2+2, jadi memang bagian bangku belakang ini dibuat lebih kecil dibandingkan porsi ketika Anda duduk di bagian baris pertamanya. Dan juga dilengkapi dengan Honda Sensing, jadi cukup lengkap ya, udah ada cruise control, lalu juga ada lane keeping assist, dan juga ada fitur pre-collision warning. Ada beberapa fitur ADAS yang sudah ditanam di Honda Prelude ini. Seperti ini desainnya menarik ya, di sini ada bahan-bahan soft touch-nya, dan tapi sayang untuk pengaturan joknya dia masih manual, baik dari maju mundur, tinggi rendah, dan juga pengaturan dari reclining-nya. Termasuk di bagian setirnya juga masih manual, tapi sudah bisa atur tilt dan teleskopik. Tentu juga ada pedal shifter untuk menambah keasikan berkendara dengan mobil ini. Kita udah coba, memang mobil ini sangat menarik. Bisa lah memenuhi ekspektasi sebagai mobil sports car harian yang cukup beringas, tapi mudah dikendalikan. Dalam artian tuh ramah pakai ketika dipakai di kebutuhan daily. Oke, sekarang kita mau cobain duduk di belakang. Jadi ngerasain bagaimana kenyamanan ketika duduk di mobil sport 2 pintu ini ya. Jadi memang sebenarnya akses utamanya ada di bagian baris depan, tapi kita cobain duduk di baris paling belakang. Jadi memang aksesnya nggak semudah mobil konvensional ya, karena memang 2 pintu. Kita harus majuin dulu baru kita masuk ke bagian belakangnya. Jadi jangan banyak ekspektasi ketika duduk di bagian belakang sini. Jadi memang ya mobil ini mobil sport 2 pintu yang dimana surganya adalah ketika duduk di bagian depan. Tapi masih bisa bawa 2 orang, walaupun memang
nggak akan senyaman ketika duduk di bagian baris pertama ataupun di bagian depan ya teman-teman. Bisa lihat saya punya tinggi badan 175 cm, kepala mentok ke kaca, lalu juga bagian jidat mentok ke sini. Duduknya juga nggak akan senyaman karena memang agak menjungkit ke bagian belakang, tapi intinya bisa dan akan lebih nyaman ketika didudukin sama anak kecil lah ya. Jadi kalau misalkan Anda family baru punya anak 1 atau 2 masih kecil, ini cocok banget untuk dipakai mejeng gitu ya, dipakai daily dengan desainnya, tapi masih bisa fungsional untuk angkut barang dan juga bawa penumpang di bagian belakangnya. Yang kelima adalah Indonesia jadi negara pertama yang kedapatan untuk menjual Honda Prelude. Jadi harganya estimasinya dijual mulai 925 juta sampai 970 jutaan. Jadi memang harganya di tengah-tengah ya antara Honda Civic dan juga Honda Prelude. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rencana untuk beli mobil ini akan dipasarkan ataupun dikirim mulai Mei 2026. Nah, menurut kalian bagaimana hal menarik ditawarkan oleh Honda Prelude? Coba sampaikan komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.